Saya Alfa Judit Mudalaksana dengan NIM 123290014 dari program studi Sains Atmosfer dan Keplanetatan. Saya Rehaldi Borasyahaan dari program studi Kimia dengan NIM 123270017. Saya Devi Rahayu dari Prodi Sains Data dengan NIM 123450010. Saya Febrinda Gultom dari Prodi Kimia dengan NIM 123270003. Dan saya Daru Cahaya Sesongko dari Prodi Sains Data NIM 123450023. Hukum Faraday adalah hukum yang menjelaskan tentang hubungan antara jumlah listrik yang digunakan dengan massa zat yang dihasilkan baik di katode maupun anode pada proses elektrolisis. Hukum ini ditemukan oleh Michael Faraday, seorang ahli kimia dan fisika asal Inggris pada tahun 1834. Hukum Faraday dibagi menjadi dua, yaitu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Berikut bunyi hukum Faraday 1, yaitu massa zat yang dilepaskan selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang dihasilkan. Sementara itu, hukum Faraday 2 berbunyi, massa zat yang dilepaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat itu. Penemuan hukum Faraday bermula pada saat Michael Faraday berhasil menemukan pengaruh elektromagnetik di tahun 1831. Penemuannya ini dianggap sebagai penemuan monumental karena memiliki artian penting dalam pengertian teoritis tentang elektromagnetik yang dapat digunakan untuk sebagai penggerak arus listrik secara terus-menerus seperti yang diperagakan oleh Michael Faraday itu sendiri. Setelah menemukan elektromagnetik, ilmuwan asal Inggris ini melakukan percobaan di bidang kimia. Faraday akhirnya menemukan adanya hubungan antara jumlah listrik yang digunakan dengan massa zat yang dihasilkan baik di katode maupun anode pada proses elektrolisis pada tahun 1834. Fakta hubungan tersebut kemudian oleh Faraday disimpulkan sebagai hukum Faraday. Selain memiliki bunyi yang berbeda, hukum Faraday 1 dan 2 juga memiliki rumus yang berbeda juga. Adapun rumus hukum Faraday 1 dan 2 adalah sebagai berikut. Rumus hukum Faraday 1 yaitu G sebanding dengan Q atau G sebanding dengan I kali T, di mana G adalah massa yang dihasilkan pada elektrolisis dalam satuan gram, I adalah arus listrik dalam satuan ampere, dan T adalah waktu dalam satuan detik, dan Q adalah muatan listrik dalam sel dalam satuan coulomb. Lalu ada rumus hukum Faraday 2 yaitu G sama dengan M kali E atau G sama dengan AR per X, di mana ME adalah massa ekuivalen dan X adalah jumlah elektron yang diterima atau dilepaskan. Jika hukum Faraday 1 dan 2 digabungkan, maka akan diperoleh rumus baru, yaitu G sama dengan K kali I kali T dikali ME, di mana K adalah tetapan atau faktor pembanding. Hukum Lenz adalah salah satu hukum dalam ilmu fisika yang memberikan pernyataan tentang gaya gerak listrik atau GGL induksi. Hukum Lenz ini memberikan penjelasan kepada kita semua mengenai bagaimana arus listrik industri yang terjadi akibat gaya gerak listrik atau GGL induksi tersebut. Hukum Lenz biasanya digunakan dalam mesin listrik dinamis, generator, dan motor. Hukum Lenz yang mencetuskan dalam seorang ilmuwan fisika bernama Fritz Lenz pada tahun 1834 ini menyatakan bahwa jika gaya gerak listrik atau GGL induksi timbul pada suara rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik induksi yang menentang perubahan medan magnet atau arus induksi berusaha untuk mempertahankan flux magnetik total konstan. Prinsip hukum Faraday adalah bahwa perubahan dalam medan magnet yang melintasi konduktor akan menghasilkan arus listrik dalam konduktor tersebut. Ini adalah salah satu prinsip dasar dalam elektromagnetisme yang digunakan dalam berbagai aplikasi teknologi, seperti pembangkit listrik dan transformator. Prinsip elektromagnetik adalah prinsip ini menyatakan bahwa perubahan medan magnet dalam suatu ruang dapat menghasilkan arus listrik dalam konduktor yang terletak di dalam ruang tersebut. Hukum Lenz. Hukum Lenz adalah bagian dari prinsip induksi elektromagnetik yang menjelaskan arah dari arus listrik yang dihasilkan. Menurut hukum ini, arus akan mengalir dalam suatu rangkaian sehingga akan menciptakan medan magnet yang berlawanan dengan medan asli yang menyebabkan perubahannya.
Alat dan bahan yang digunakan pada pembuatan alat kali ini adalah kumparan, botol plastik, besi, magnet, lem, korek, pipa, spon, paku, cutter, selotip, gunting, dan lampu. Untuk cara pembuatannya diawali dengan melubangi botol plastik menggunakan paku yang sudah dipanaskan menggunakan korek. Setelah dilubangi, masukkan besi ke dalam lubang lalu masukkan magnet yang akan dililitkan kumparan pada permukaan botol plastik sampai sekitar 400 lilitan. Setelah itu lilitan disambungkan ke lampu. Dilanjutkan dengan memotong paralon dengan ukuran panjang sekitar 4 cm dan lebar sekitar 2,5 cm sebanyak 8. Lalu potong spons secara melingkar sebagai dudukan paralon yang sudah dipotong, dan tempelkan paralon ke spons yang sudah dipotong. Setelah dilakukan percobaan, dapat ditarik kesimpulan bahwa magnet yang jaraknya jauh dari kumparan menghasilkan nyala terang lampu yang lebih stabil dan lebih besar dibandingkan magnet yang jaraknya dekat dengan kumparan. Itu dikarenakan perputaran magnet yang lebih sedikit menghasilkan gaya putaran yang lebih banyak dibandingkan magnet yang jaraknya dekat dengan kumparan. Semakin dekat jarak magnet ke kumparan, maka semakin berat magnet dalam kumparan itu akan berputar oleh kincir air. Prinsip kerja alat yang kami buat adalah ketika kincir air berputar, putaran tersebut akan ditransfer melalui besi yang terhubung dengan magnet di dalam kumparan. Perputaran magnet di dalam kumparan tersebut besarnya sama dengan perputaran kincir air. Semakin cepat kincir air berputar, maka perputaran di dalam magnet juga semakin besar. Perputaran magnet di dalam kumparan akan menghasilkan GGL induksi yang nantinya akan menghasilkan listrik untuk menghidupkan LED sebagai indikator nyala terang lampu. Kelebihan dan kekurangan generator sederhana yang kami buat. Kelebihan generator sederhana yang kami buat adalah yang pertama, strukturnya yang sederhana dan desainnya yang mudah. Generator sederhana memiliki konstruksi yang relatif sederhana dengan komponen-komponen dasar, sehingga lebih mudah untuk diproduksi dan dipelihara. Yang kedua, biaya pembuatannya yang lebih murah. Karena strukturnya sederhana, biaya pembuatan generator sederhana pun cenderung lebih terjangkau dibandingkan dengan generator yang lebih kompleks. Yang ketiga, keandalan operasional. Generator sederhana umumnya memiliki tingkat keandalan yang cukup tinggi dalam pengoperasiannya, terutama untuk aplikasi dasar penerapan hukum Lenz dan hukum Faraday. Portabilitas ukuran dan bobot generator sederhana biasanya lebih kecil dan ringan, sehingga lebih mudah dipindahkan dan dioperasikan di berbagai tempat. Kekurangan generator sederhana yang kami buat. Yang pertama, kapasitas dayanya yang terjangkau.
Generator sederhana biasanya memiliki kapasitas daya yang terbatas, sehingga kurang sesuai untuk aplikasi yang membutuhkan daya besar. Yang kedua, efisiensi yang lebih rendah. Dibandingkan dengan generator yang lebih canggih, generator sederhana cenderung memiliki efisiensi yang lebih rendah dalam mengkonversi energi input menjadi energi listrik. Yang ketiga, fitur yang terbatas. Generator sederhana biasanya memiliki fitur dan kemampuan yang terbatas, seperti kontrol yang kurang canggih, monitoring yang terbatas, dan kemampuan pengaturan yang lebih sederhana. Kendala dan umur pakai yang lebih pendek sebagai permasalahan yang terakhir. Karena konstruksinya lebih sederhana, generator sederhana pun memiliki kendala pada umur pakai yang lebih pendek dibandingkan dengan generator lebih canggih. Demikian RBL atau Research Based Learning tentang hukum Faraday dan hukum Lens yang telah kami lakukan. Semoga dapat menjadi referensi pembelajaran mengenai hukum Lens dan hukum Faraday tentang generator sederhana. Dan kami dari kelompok 13 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dadah.